إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Kajian Sunan At-Tirmidzi, kita masih dalam kitab Al-Janaiz. Berakhir kita membahas hadis tentang doa untuk mayit di dalam salat jenazah. Tepatnya hadis nomor 1025. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya yang dituliskan oleh Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Bab ma jaa fil qiraati 'ala al-janazati bi Fatihatil Kitab. Bab datang menjelaskan tentang bacaan atas jenazah dengan Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Jadi ini bahasanya sekarang masuk ke dalam sifat salat jenazah. Bab-bab sebelumnya bacaannya adalah tentang doa di dalam salat jenazah. Nah, sekarang Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mendatangkan riwayat bahwasanya yang dibaca di dalam salat jenazah itu juga adalah suratul Fatihah. Dari itu beliau berkata, "Babu ma jaa fil qiraati 'ala al-janazah bi Fatihatil Kitab." Bahasan ini beliau datangkan riwayat pertama, qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Zaid bin Hubab qala haddatsana Ibrahim ibn Uthman 'an al-Hakam 'an Miqsam 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. Ini riwayat yang pertama yang didatangkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Fatihah atas jenazah. Jadi bentuknya cerita bahwasanya Nabi pernah baca surat Al-Fatihah untuk jenazah. Yani ketika salat jenazah yang dibaca Nabi itu ialah suratul Fatihah. Kemudian riwayat ini dibantah sendiri oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata di situ, hadits Ibnu Abbas haditsun laysa isnaduhu bidzakal qawi. Hadis Ibnu Abbas ini adalah hadis yang sanadnya tidaklah begitu kuat. Ini periwayatannya tidak kuat. Sebabnya kenapa? Di dalam sanadnya ada rawi bernama Ibrahim bin Uthman. Tadi kita baca di situ. Qala hadatsana Ibrahim bin Uthman 'anil Hakam 'an Miqsam 'an Ibn Abbas. Ibrahim bin Uthman ini beliau adalah huwa Abu Syaibah Al-Wasiti. Ini namanya Abu Syaibah Al-Wasiti. Munkarul hadis. Ini rawi yang hadisnya munkar. Dari itu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau juga berkata, Al-Wasiti ini masyhurun bikunyatihi matrukul hadis. Populer dengan kunyahnya yaitu siapa kunyahnya? Abu Syaibah kunyahnya. Tapi dia matrukul hadis. Orang yang ditinggalkan hadisnya, tidak diambil periwayatannya. Ini alasan Al-Imam At-Tirmidzi tidak mengambil riwayat ini dan mengkritiknya. Artinya riwayat yang beliau datangkan sendiri ternyata adalah riwayat yang bermasalah, terdapat illah di dalamnya.
Kalau rawi itu disebut dengan matrukul hadis atau mungkarul hadis, aghlabnya biasanya hadisnya menjadi palsu atau sangat dhaif, tidak bisa diterima. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi mendatangkan riwayat yang benar dalam masalah ini. As-sahih 'an Ibnu Abbas qauluhu min as-sunnati al-qira'atu 'ala al-janazah bi Fatihatil kitab. Riwayat yang sahih adalah dari Ibnu Abbas, itu bunyinya, perkataan Ibnu Abbas, minas sunnati, bagian dari sunnah, 'alal janazati, salat atas jenazah itu ialah bi Fatihatil kitab, al-qira'atu 'alal janazah bi Fatihatil kitab. Bagian dari sunnah itu ialah membaca Al-Fatihah untuk jenazah. Ini yang sahih. Kalau redaksi yang awal yang berbunyi Nabi SAW membaca Al-Fatihah atas jenazah, itu riwayatnya dhaif. Yang sahih adalah yang ini, minas sunnati al-qira'atu 'alal janazati bi Fatihatil kitab. Bagian dari sunnah ialah membaca Al-Fatihah untuk jenazah. Sunnah maksudnya di sini bukan sunnah yang diketahui dalam ilmu usul fiqih yang datang belakangan. Yani kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sunnah maksudnya di sini lebih dari itu. Ya, ini sesuatu yang mesti dijalankan ketika salat jenazah. Dari itu sebagian fuqaha mengatakan di antara rukun syarat sahnya salat jenazah itu ialah membaca suratul Fatihah. Baik. Kita lihat hadis berikutnya di situ, yaitu riwayat lebih lengkap disebutkan oleh Al-Hafiz At-Tirmidzi. Beliau berkata, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Talhah bin Abdullah bin Auf anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma shalla ala janazatin faqara'a bi Fatihatil kitab faqultu lahu فقال إنه من السنة أو من تمام السنة. Dari Talhah bin Abdullah bin Auf, sungguhnya Abdullah bin Abbas pernah salat jenazah, kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian aku berkata kepadanya, yakni Talhah bin Abdullah bin Auf berkata kepada Abdullah bin Abbas, ada apa engkau membaca Al-Fatihah ketika salat jenazah? Faqala innahu minas sunnah. Ini adalah bagian dari caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari sifat salat jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au min tamamis sunnah. Au di sini syakkun fil riwayah, yakni atau perkataan Ibnu Abbas mengatakan min tamamis sunnah, bagian dari kesempurnaan sunnah dalam salat jenazah. Dari itulah kemudian ulama menegaskan dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa suratul Fatihah ini harus dibaca ketika salat jenazah. Yang ini baterainya habis kayaknya. Sekarang masalahnya
Kapan dibacanya Al-Fatihah ini? Kita tahu salat jenazah itu empat takbir. Yang disebutkan oleh Al-Hafidh At-Tirmidzi, beliau mengatakan yakhtaruna an yuqra'u bi Fatihatil Kitab, an yuqra'a bi Fatihatil Kitab ba'da at-takbiratil ula. Mereka para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan yang lainnya memilih bahwasanya membaca Al-Fatihah ini diamalkan setelah takbiratul ula, setelah takbir yang pertama. Huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan ini penjelasan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawai dan jumhur ulama. Mereka menegaskan bahwasanya Al-Fatihah dibaca setelah takbir yang pertama. Akan ada riwayat mengatakan disunnahkan membaca ayat setelahnya, membaca surat setelahnya. Setelah Al-Fatihah kemudian membaca surat, dipilih surat yang pendek yang sesuai dengan maqam dan keadaan salat jenazah tersebut. Ada juga ulama yang tidak memandang harus membaca Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan di situ oleh Imam At-Tirmidzi sendiri. Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahli ilmu, la yuqra, tidak dibacakan di dalam salat jenazah surat Al-Fatihah. Innama huwa thana'un 'ala Allah wassalatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil mayyit. Salat jenazah itu adalah isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa du'a lil mayyit, dan doa untuk si mayyit. Dan ini pendapat datang dari Imam Ats-Tsauri dan yang lainnya dari ulama Kufah. Tapi yang sahih, yang benar adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, sebagaimana riwayat yang tadi kita sebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini semestinya lah seorang imam dan jamaahnya membaca surat Al-Fatihah ketika takbir yang pertama. Menegaskan hal ini, bahasanya membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, yaitu ada riwayat dari Abu Usamah bin Sahal bin Hanif. Beliau berkata, as-sunnah fi salati 'ala al-janazah an yukabbira thumma yaqra' bi ummil Qur'an. Bagian dari sunnah dalam salat jenazah atau cara salat jenazah yang sesuai dengan caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir kemudian membaca ummul Qur'an, membaca Al-Fatihah. Thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertakbir dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di takbir yang kedua membaca salawat. Salawat apa yang dibaca? Salawat Ibrahimiyah. Tapi kalau ingin lebih singkat juga boleh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Boleh. Tapi yang afdal adalah salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca ketika tasyahud akhir. Thumma yakhlus ad-du'a lil mayyit. Kemudian lanjutan hadisnya berbunyi thumma yukhlis ad-du'a lil mayyit. Kemudian dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah untuk si
mayit. Ini takbir yang ketiga. Doa yang telah kita bahas pada kajian sebelumnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang riwayatnya dalam Sahih Muslim riwayatnya, dan juga Sunan An-Nasa'i. Wala yuqra'u illa fil ula, dan tidak dibacakan surat Al-Fatihah kecuali pada takbir yang pertama. Ini riwayat dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, dan juga oleh Imam An-Nasa'i, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala Al-Fathul Bari mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Jadi beres sudah urusan sifat salat jenazah tersebut. Takbir yang pertama, kemudian Al-Fatihah. Takbir yang kedua, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang ketiga, berdoa untuk si mayit jenazah tersebut. Yang keempat juga demikian. Baru kemudian salam. Muncul di situ masalah. Bertakbir ini apakah harus angkat tangan ataukah tidak? Yang disepakati oleh ulama, disunnahkan mengangkat tangan ketika takbir yang pertama, Allahu Akbar. Adapun takbir yang kedua, ketiga, keempat ada khilaf di antara mereka. Namun yang sahih adalah mengangkat tangan. Sebagaimana ada athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengamalkannya, dan itulah pendapat jumhur ulama. Takbir yang kedua tetap angkat tangan, Allahu Akbar. Takbir ketiga juga angkat tangan, Allahu Akbar. Juga dengan takbir yang keempat, Allahu Akbar. Ini faedah. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi sholati 'ala al-janazati wasyafa'ati lil mayyit. Afwan jemaah, batuknya masih tersisa ini, belum clear semuanya. Oleh-oleh dari Mekah. Batuk. Jadi satu pesawat itu semua jemaah hampir 70% batuk semua. Satu pesawat yang pulang dari umrah yang saya tumpangi itu penuh pesawat, 70% orangnya semuanya batuk, termasuk saya. Ada juga di pesawat yang mau meninggal dunia juga ada. Ada juga jamaah kami yang saya bimbing meninggal dunia juga ada. Oh, Masya Allah, banyak insiden umrah kemarin. Nah, semoga Allah berikan pahala. Jadi karena banyaknya orang umrah, terutama dari Indonesia yang paling banyak ya, ramai sekali, penuh sesak di Mekah karena jamaah tahan dulu kalau gitu umrahnya, nanti kalau udah sepi sedikit biar agak ringan. Pemerintah di sana mencatat sampai 1 juta orang yang umrah, masuk umrah, sampai 1 juta manusia, mungkin banyaknya. Ini semangatnya kaum muslimin untuk umrah. Sudah lama Covid gitu kan, umrah. Yang terbanyak Indonesia saya lihat, Indonesia yang terbanyak. Banyak orang kaya Indonesia, alhamdulillah. Jadi, umrahnya 30 juta, 35 dibayar semua sama mereka, datang umrah. Alhamdulillah. Dan itu mungkin solusi bagi yang belum mungkin kuota hajinya lama sekali, usia sudah mau sepuh, ya umrah saja. Umrah saja. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Bab ma jaa fi sholati 'ala al-janazati wa syafa'ati lil mayyit.
Ini bab tentang solat atas jenazah, yakni bagaimana bersaf dalam solat jenazah dan keutamaannya itu syafaat untuk si mayit. Jadi ini harapan terakhir si mayit. Kita meninggal dunia, inqata'a amaluhu, ibnu Adam terputus amalannya. Tidak ada lagi kita harapkan. Ini salah satu harapan terakhirnya ialah syafaat dari orang yang salat untuk dia. Orang-orang yang mensalati kita. Siapa tahu dengan doa mereka Allah berikan kita syafaat, ampunan, pertolongan. Yang disebutkan di sini hadisnya sekarang. Qala haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak wa Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Abi Habib an Marthad ibn Abdullah al-Yazani qala kana Malik ibn Hubairah idza shalla ala janazatin fataqalla an-nas 'alayha jazzahum thalathata ajza' thumma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. Ini hadisnya berasal dari Malik ibn Hubairah. Ini Malik ibn Hubairah. Malik ibn Hubairah ini sahabat Nabi. Pernah tinggal di Hims dan Mesir. Wafat pada masa kekhalifahan Marwan, dan beliau pernah menjadi salah satu gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit tentang Malik bin Hubairah. Malik bin Hubairah diceritakan di sini, beliau apabila salat jenazah fataqalla an-nas 'alaiha, dan beliau melihat bahwasanya yang hadir salat jenazah itu sedikit, fataqalla an-nas 'alaiha. Apa yang beliau ambil sikap? Jazzahum thalathata ajza'. Beliau bagi jamaah yang ada itu menjadi tiga saf. Karena jumlahnya sedikit, seharusnya satu saf selesai itu cukup. Tapi beliau bagi jamaah jadi 3 saja. 1, 2, 3. Jazzahum. Nah, ini keadaan dulu di zaman beliau. Salat jenazah itu yang tidak pernah ramai kecuali orang-orang tertentu. Presiden misalnya, gubernur, RT, atau RT enggak kayaknya. Biasa. Ustadz, tokoh banyak biasanya yang hadir datang salat jenazah. Nah, kita ini yang miskin ini nih, yang kasihan ini, yang jadi ustadz bukan, syekh bukan, tokoh bukan, gitu, yang meninggal dunia, sedikit tentunya akan datang salat jenazah. Ini jadi solusi. Kalau sedikit bagaimana? Jazzahum thalathata ajza'. Beliau bagi menjadi tiga saf. 1, 2, 3. Dan beliau berkata, yakni Malik ibn Hubairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi thalathatu sufuf faqad awjab." Siapa saja yang mati kemudian disolati oleh 3 saf, oleh tiga saf, faqad awjab, insyaallah taala doanya akan diterima, mendapatkan syafaat. Ini doa jamaah tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini angin segar untuk kita yang jenazahnya tidak ramai yang menghadirinya. Asalkan imam yang mengerti, dibagilah jamaah itu jadi 3. Tidak disebutkan jumlahnya di sini. Dalam riwayat lain disebutkan ada 40. Sebagaimana Sahih Muslim. Siapa yang meninggal dunia disolati 40 orang, yang semuanya bertauhid, mendapatkan syafaat.
Ada yang mengatakan 100 dalam satu riwayat. Taruhlah ini kurang dari 40. Nah ini hadisnya lebih tenang. Kurang dari 40, hanya 20 yang datang, 30 yang datang. Bagaimana caranya? Bagi jadi 3. Rahmat Allah luas. 1, 2, 3. Asalkan yang sedikit itu ikhlas berdoa. Dan itu salah satu syaratnya syafaat. Doa orang yang salat jenazah itu diterima terhadap si mayit adalah orang-orangnya ikhlas dalam berdoa. Yang hadir itu, jamaah itu ikhlas berdoa kepada Allah untuk si mayit agar diampuni dosanya si mayit tersebut, agar diterima di sisi Allah, agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas dia berdoa, legowo, lapang hati, tulus dia mendoakan. Nah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak 100 yang datang sholat jenazah, tapi tidak ada yang ikhlas, ya sama saja, tidak dapat keutamaan syafaatnya. Yang diinginkan darinya adalah bukan jumlah banyaknya, tapi keikhlasan dia berdoa. Dari itulah pentingnya kita memiliki teman, saudara yang tahu ilmu agama. Yang kalau dia datang ke jenazah kita, mensolati kita, dia bisa ikhlas berdoa. Dia tahu bacaan doanya, dia hafal doa yang warid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang hanya datang qomat kami tidak jelas, enggak hafal doa, enggak ngerti, tidak ada manfaatnya dia. Sementara ini adalah ujung tombak harapan terakhir seorang jenazah. Kalau diterima oleh Allah doa mereka jemaah tersebut, insyaallah taala dia mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Thaqafi an Ayyub qala wa haddatsana Ahmad bin Mani' wa Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Abi Qilabah an Abdullah bin Yazid radi'in kana li Aisyah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang dari kaum muslimin meninggal dunia kemudian disolatkan oleh sekelompok dari kaum muslimin, yablughuna an yakuna 100, jumlah mereka sampai 100. Fayashfa'u lahu, kemudian 100 orang ini mendoakan syafaat untuk dia. Semuanya berdoa, ya Allah, tolonglah hambamu ini, jenazahmu ini, rahmatilah dia, terimalah di sisimu dengan ikhlas. Illa syufi'u fihi, kecuali doa syafaat jamaah tersebut terhadap mayit ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat mengatakan 100 fama fawqaha, 100 atau lebih darinya. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Ibnu Abbas, ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang laki-laki, seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati jenazahnya 40 orang laki-laki yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini ikhlas dia. Salat jenazah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dibayar, bukan karena amplop,
bukan karena yang lainnya. La yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah berikan syafaat atas mayit itu berdasarkan dari doa 40 orang tersebut. Diambil kesimpulan dari riwayat-riwayat tentang salat jenazah, syafaat untuk jenazah ini, kesimpulan bahwasanya ada 2 syarat, berarti jenazah itu dapat syafaat dari orang yang mensolatinya. Pertama itu an yakunu syafi'ina fihi mukhlishina lahu du'a, adalah orang yang berdoa untuk dia jenazah ini, orang-orang yang ikhlas dalam berdoa. Ikhlas dalam berdoa. Ini syarat yang pertama. Dan semoga ini kita bisa amalkan untuk saudara kaum muslimin kita. Kalau ada yang meninggal dunia, kita datang ke jenazahnya ikhlas karena Allah mendoakan dia. Bagaimana kita beramal seperti itu pula kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh orang lain. Kalau kita datang ke jenazah saudara kita, nanti juga jenazah kita didatangi insyaallah taala. Jadi kalau bisa kita jangan terlalu cuek masalah jenazah. Kalau ada yang meninggal kita datangi saudara kita. Terlebih kalau kita kenal, kalau kita tahu, kita pernah dekat dengan dia atau kita pernah ada hubungan dengan dia, datangi jenazahnya. Doakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kondisi di kota dengan di desa berbeda. Di kota tidak semua orang bisa hadir jenazah karena banyak kendalanya. Orang bekerja, dia harus minta izin dulu ke PT-nya tempat dia bekerja, jarak kadang, sehingga sedikit yang datang. Kalau di kampung tidak. Kalau di kampung orang meninggal dunia itu sepakat satu kampung itu libur semua, karena rata-rata mereka itu petani. Si fulan meninggal, ya sudah kita nggak keluar ke sawah dulu, saudara kita meninggal. Itu tradisi yang sangat luar biasa indahnya, bagusnya. Dan masih ada yang seperti itu di pelosok-pelosok di daerah, termasuk di tempat kami. Sehingga siapapun yang meninggal tuh full terus ke masjid salat jenazah. Diumumkan di masjid, fulan meninggal dunia, nanti setelah salat asar kita akan salat jenazah jemaah. Full itu masyarakat datang semuanya. Libur dia pergi kerja di hari itu, dia liburkan dirinya hanya untuk apa? Salat jenazah. Lebih dari 100, hampir satu kampung datang salat jenazah. Itu kalau di desa. Kalau di kota tidak. Terlalu banyak kendala dan hambatannya. Tapi kalau seandainya tidak ada hambatan, tidak ada kendala, kita datang saja. Toh juga Allah berikan kita pahala kan. Salat jenazah 1 qirat, ikut ke kubur 1 qirat. Ini syarat pertama, yakni ikhlaskan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyakun muslimin laisa fihim ma yusyriku billahi syai'a. Orang-orang yang salat jenazah itu muslim, tidak ada orang yang musyrik di dalamnya. Tidak ada orang yang jatuh ke dalam dosa syirik besar di dalamnya. Harus orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Jika ada jamaah yang seperti ini dengan 2 syarat ini, salat jenazah untuk mayit, insyaallah taala akan mendapatkan syafaat jenazah tersebut.
yakni doa-doa jamaah terkabulkan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke hadis berikut. Babu ma jaa fi karahiyati as-salati 'ala al-janazah 'inda tulu'i asy-syamsi wa 'inda ghurubiha. Bab tentang makruhnya salat jenazah ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Bahasanya sekarang tentang waktu yang tidak disukai atau waktu yang dilarang untuk salat jenazah. Hadisnya qala haddatsana Hannad qala haddatsana Waki' an Musa ibn Ali bin Rabah an abihi an Uqbah bin Amir al-Juhani qala 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. Ada 3 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat di dalamnya. Au an naqbura fihinna mautana, atau melarang kami untuk menguburkan jenazah kami pada waktu tersebut. Ini naqbura, menguburkan, maksudnya di sini include salat jenazah kata ulama. Itu hadisnya berbunyi an-naqbura, yang dilarang adalah menguburkan. Ini menjadi persoalan soalnya. Karena ada yang mengatakan itu kan hadisnya berbunyi menguburkan yang dilarang, kalau salat boleh. Dan ditegaskan oleh ulama include, maksudnya di situ ialah mensolatinya juga. Mana dia 3 waktu itu? Hina tatlu'u asy-syams bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit. Di situ dilarang untuk salat, dan memang itu adalah waktu yang diharamkan untuk salat, ketika matahari terbit. Matahari terbit dengan waktu subuh berbeda jemaah. Kalau waktu subuh itu adalah awal hari kan, tulu'ul fajr, munculnya fajar. Kalau tulu'ul fajar, munculnya matahari, itu sudah selesai salat subuh. Baik. Sudah azan dulu. Cepat. Baik. Waktu yang pertama, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ini ketika matahari terbit bazighatan, dengan jelas dia terbit dari arah timur, hatta tartafi'a, sampai dia meninggi. Di waktu itu tidak boleh kita salat jenazah. Wahina yaqumu qa'imuz zahir, wahina yaqumu qa'imuz zahirah hatta tamil. Dan ketika matahari berada di pertengahan kepala manusia, sehingga orang yang berdiri itu tidak memiliki bayangan kiri kanan depan belakang. Itu makna hina yaqumu qa'imun az-zahirah, ketika orang yang berdiri di waktu zahirah, yakni istiwa'us syams, matahari tepat di atas bumi, pertengahannya, sebelum zuhur biasanya itu.
Itu maknanya hina yaqumu qa'imun az-zahira, waktu di mana bayangan benda tidak memiliki bayangan di tengah hari. Ini waktu yang kedua. Nah, boleh kita sholat sunnah di situ juga, sholat sunnah tidak punya sebab dan lain sebagainya. Hatta tamil, sampai matahari itu condong ke barat. Kalau sudah mulai condong ke barat, berarti masuk waktu zuhur. Yang ketiga, wahina tadayyafu syams. Wahina tadayyafu syams lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari condong ke barat, yakni menjelang akan maghrib, dia mau tenggelam. Sudah nampak waktu seperti waktu sore gitu kan, orang di pinggir pantai dia lihat matahari mau tenggelam. Itu haram untuk salat. Ini 3 waktu yang diharamkan untuk salat jenazah, untuk salat di dalamnya dan menguburkan mayit di dalamnya. 3 waktu ini disebutkan oleh ulama, sebagian ulama, sebagaimana perkataan Imam At-Tirmidzi di sini, wal 'amalu 'ala hadha 'inda ba'd ahli al-'ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim yakrahuna as-salata 'ala al-janazah fi hadhihi as-sa'at. Sebagian ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan yang setelahnya, mereka tidak menyukai salat jenazah di waktu-waktu ini, 3 waktu ini. Dan Abdullah bin Mubarak menjelaskan makna an naqbura fihinna mautana, makna hadis tadi yang berbunyi dan kami dilarang menguburkan jenazah pada waktu tersebut, ay as-salat 'ala al-janazah, maksudnya salat jenazah, bukan menguburkan tapi salat jenazah. Ini tafsir dari Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in. Ulama yang berpendapat dibenci, dimakruhkan salat jenazah di 3 waktu ini adalah Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawayh. Adapun Imam Syafi'i boleh, kata beliau. Imam Syafi'i lain pendapatnya dalam masalah ini. Beliau mengatakan di sini, Imam At-Tirmidzi qala Syafi'i la ba'sa bis-salati 'ala al-janazah fi as-sa'at allati tukrah fihinna as-salat. Tidak ada masalah salat jenazah pada waktu-waktu yang diharamkan salat di dalamnya. Ini 3 waktu tadi itu adalah waktu yang diharamkan untuk salat, ketika matahari terbit, ketika matahari di pertengahan porosnya, ketika akan tenggelam. Itu sudah disepakati tidak boleh salat di situ. Tapi salat jenazah boleh, kata beliau. Alasannya apa? Di hadis itu disebutkan tidak ada salat jenazah disebutkan di situ. Yang disebutkan itu adalah menguburkan. Artinya sengaja mengundur waktu sampai ke waktu tersebut untuk menguburkan jenazah. Kedua alasannya, salat jenazah itu salat yang punya sebab. Zawatul asbab. Salat sunnah yang punya sebab. Gambarannya lebih mudah, salat tahiyatul masjid, salat yang punya sebab. Apa sebabnya? Karena dia akan duduk di masjid. Bagaimana hukumnya salat sunnah tahiyatul masjid setelah salat asar? Boleh katanya. Padahal itu waktu yang dilarang. Orang datang ke masjid setelah salat subuh, mau ikut kajian kan dari luar gitu kan. Datang salat sunnah dia. Padahal itu waktu terlarang untuk salat sunnah setelah salat subuh. Tapi kenapa dibolehkan oleh ulama? Zawatul asbab. Ini salat punya sebab, bukan salat mutlak biasa.
Yang dilarang itu salat mutlak biasa. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia salat sengaja di situ. Salat jenazah pun begitu kata Imam Syafi'i. Jenazah termasuk ke dalam kelompok salat yang punya sebab. Dari itu kita saksikan di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Kalau selesai salat subuh, salatu 'alal janaiz kan begitu. Salatu 'alal amwat gitu. Salat jenazah masuk subuh. Dalam waktu yang terlarang untuk salat. Jadi betul-betul Imam Syafi'i pendapatnya qawi, kuat dalam masalah ini. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukil adanya ijma' ulama akan bolehnya orang salat jenazah di waktu-waktu yang terlarang tersebut, sehingga tidak boleh kemudian ijma' ini dikalahkan oleh hadis yang maknanya masih muhtamil, masih kemungkinan, tidak sharih. Itu hadisnya berbunyi an-naqbura fihinna mautana. Kami dilarang untuk menguburkan, bukan mensolati jenazah. Nah, itu ringkasan masalah yang ada dalam bab ini. Baik jemaah. Bab ma jaa fi salati al-atfal. Ini kita lanjutkan insyaallah taala di majlis berikutnya. Ada sisa waktu, jika ada yang ditanyakan dipersilahkan. Nah. Assalamualaikum. Salat jenazah. Iya, salat jenazah. Jadi dia ada 2-3 orang, nanti yang lain sholat. Tidak sekaligus. Nah itu untuk mencapai dari 100 ya mungkin tercapai, tapi berkelompok, tidak sekaligus. Terus yang kedua yang saya tanyakan. Yang saya jawab dulu. Formasi sholat jenazah yang seperti itu boleh. Dulu Nabi SAW ketika meninggal dunia, sholatnya tidak serempak. Datang sahabat 2-3 sholat keluar, yang lain datang keluar sampai 2 hari kan. Baru Nabi SAW dikuburkan. Karena menunggu banyaknya orang ingin sholat jenazah. Masjid tidak muat ketika itu. Boleh hukumnya. Jadi 100 itu tidak harus sekali jamaah, tidak harus. Yang penting 100 orang yang mensolati dia dengan cara berkelompok-kelompok masuk insyaallah taala. Rahmat Allah luas. Yang intinya adalah orang yang salat itu tahu apa yang dia baca sebagai doa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kekhawatiran kita itu jemaah, banyak kaum muslimin tidak tahu doa untuk mayit. Itu yang menjadi musibah. Jadi hanya ikut saja itu jadi makmum. Salam sudah, dia nggak ngerti tahu doa, nggak tahu dia. Nah itu yang menjadi masalah kita. Itu kita ajak kaum muslimin mengaji, kita suruh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia tahu hal-hal seperti itu dan akhirnya bermanfaat juga untuk semua kaum muslim. Nah, yang kedua yang saya tanyakan, kawan saya ini punya pendapat kalau si jamaah itu tidak sholat, nggak mau menyolat, gimana? Tidak mau mensolati, alasannya apa? Si mayit tidak pernah sholat. Oh, tidak pernah sholat. Boleh bagi seseorang untuk tidak sholat jenazah terhadap mayit yang tidak pernah sholat, terutama seorang ustadz atau tokoh. Hendaklah dia tidak sholat atas jenazah tersebut sebagai pelajaran untuk yang lain, bahwasanya kalau kamu tidak sholat, ya kamu tidak disolati juga oleh ahli ilmu, oleh kaum muslimin. Dan itu dalilnya ada. Nabi SAW
Sebelum sholat bertanya dulu, ini kenapa jenazahnya? Ada hutangnya ya Rasulullah. Nabi tidak langsung sholat. Lunasi dulu hutangnya, baru kita sholati. Tinggalkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pelajaran untuk yang lainnya agar tidak bermudah-mudah dalam masalah hutang. Tidak mau bayar hutang. Bukan tidak boleh berhutang, tidak mau bayar hutang. Karena kadang hadis itu sering disalahartikan sama sebagian penceramah. Ya, ini dilarang berhutang maksudnya hadis itu, katanya tidak. Yang dilarang adalah bermudah-mudah tidak mau bayar hutang. Apalagi sholat yang lebih berat lagi. Dia tidak sholat, ya sudah, dia tidak mau sholati, boleh hukumnya. Dia tidak sholati dia, tidak ada masalah. Bahkan dianjurkan supaya menjadi pelajaran untuk masyarakat yang lain, supaya tidak mudah-mudah meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fiik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih afdal menurut Syekh Albani rahimahullahu taala, yang lebih afdal di luar masjid. Bisa dicek dalam kitab Ahkamul Janaiz karya Syekh Albani. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan beliau itu kebanyakan salat jenazah yang beliau lakukan di luar masjid bersama para sahabat, bukan di dalam masjid. Boleh di dalam masjid, tapi amalan Nabi yang terbanyak adalah di luar masjid. Jadi masalahnya hanya masalah lebih utama mana, kan begitu. Tapi kalau melihat kondisi sekarang kan tidak mungkin. Kalau kita tidak bawa ke masjid, jadi fitnah nanti. Itu aliran mana itu? Kita tidak ingin membuka pintu fitnah. Meskipun sebenarnya yang lebih akrab, yang lebih sesuai itu adalah di luar masjid. Tapi kan tidak mungkin diterapkan sekarang. Kaum muslimin sudah urufnya di masjid. Dan itu juga pernah diamalkan di zaman Nabi, pernah di masjid. Jadi yang lebih bagus sekarang di masjid untuk menghindari fitnah dan lain sebagainya, dan disitulah bisa berkumpulnya kaum muslimin untuk bisa mencapai jumlah yang lebih banyak dari kaum muslimin. Karena lebih enak rasanya kalau di masjid. Ada rumah mayit, rumah jenazah, keluarga, ada yang tidak enak rasanya, ada yang kurang, ya kayak begitulah kan, begitu banyak itunya gitu. Pada masjid kan bebas, tempat umum, semua orang datang, seperti itu. Na'am, barakallahu fiik. Na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Tidak termasuk dalam masalah ini hadis tersebut ke salat jenazah. Ini kita akan, maksud antum ingin bilang doanya imam, doanya makmum. Yang nampak bagi kami tidak masuk ke situ. Ya, hendaklah masing-masing dari jamaah itu berdoa untuk si mayit itu. Kan disebut itu 40 orang berdoa semuanya untuk si mayit di dalam sholat jenazah tersebut. Suruh ikhlaskan doa. Kalau modalnya amin saja mudah sekali kan. Modalnya amin saja, amin. Sholat jenazah tidak ada aminnya itu. Takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing dia berdoa kepada si mayit tersebut. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fiik. Sampai di sini dulu jemaah. Semoga Allah berkati waktu kita dan kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.